Shalom, good morning, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, maju, dan semakin kuat di tahun 2021 ini. Tuhan berkata bahwa mereka yang mengarahkan fokus hati pandangannya kepada Sion. Apa itu Sion? Sion adalah tempat di mana raja tahta kerajaannya Daud itu dia berdiri di sana, berdiri kokoh. Karena itu, buat saudara yang menjadikan Tuhan dan kerajaannya dan tahtanya fokus hidup saudara, maka tahun 2021 saudara akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Semakin hari saudara semakin kuat dan semakin kuat. Nah, di hari ketiga, tanggal 3 Januari 2021 ini, ada tiga janji Tuhan yang saya mau deklarasikan dan lepaskan buat roh saudara untuk memasuki tahun 2021 ini. Coba lihat bersama dengan saya di kebenaran ini firman pesan profetik yang Tuhan katakan untuk tahun 2021 ini membekali saudara untuk melangkah lebih jauh. Nah, lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebuah sikap kerendahan hati yang luar biasa dari seorang rasul hebat yang bernama Paulus. Ketika dia berkata bahwa aku ada sekarang ini bukan karena kekuatanku, bukan karena keuanganku kuat, bukan karena manajemenku kuat, bukan karena semua faktor-faktor eksternal yang lain. Tapi aku ada dan hidup hari ini, kata Paulus. Itu oleh karena kasih karunia. Karena kasih yang memberi anugerah itu, karena kasih yang terus memberi dalam hidupku, itu yang membuat aku ada hari ini. Dan dia berkata, aku tidak akan buat kasih karunia menjadi sia-sia, tetapi aku akan bekerja lebih keras. Bukan aku, tapi kasih karunia yang di dalam aku. Nah, Tuhan berkata bahwa ini janjinya Tuhan, ketika engkau bersandar pada kasih karunia yang di dalammu, bersandar pada anugerah yang Papa di surga telah taruh deposit di dalam diri saudara, maka tahun ini Tuhan berkata, kamu akan bekerja. Tapi bukan kamu, anugerah yang bekerja di dalam kamu yang akan membuat kamu menjadi sangat produktif tahun 2021 ini. Untuk mengejar ketinggalanmu di tahun 2020. You will catch up what is lost in 2020. Kau akan mengejar ketinggalanmu, kau akan mengejar kehilanganmu, kerugianmu di tahun 2020. Ketika engkau bekerja keras, artinya ada sebuah effort, tetapi bukan effort dalam kekuatan sendiri, tapi effort bekerja di dalam ketergantungan kepada anugerah yang di dalam kita. Karena hati-hati sekali, karena kesombongan kita bisa berkata bahwa aku kuat karena aku kuat, aku bisa bekerja karena aku memang mampu bekerja. Tapi Paulus bilang enggak, aku produktif. Menulis 2/3 perjanjian baru itu karena kasih karunia yang di dalam aku. Tahun ini kita harus bekerja lebih keras daripada 2020, ya. Tapi juga kita harus bekerja di dalam kerangka kekuatan kasih karunia yang ada di dalam diri kita. Nah, ayat yang kedua yang saya ingin saudara dengarkan adalah ini dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu ada. Tidak mungkin tidak ada masa depan, karena Tuhan sudah ada di depanmu. Ya, ada masa depan bagimu. Jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan kecut di 2021 ini. Masa depanmu ada. Karena sekali lagi, Tuhan dia ada di depanmu. Dia sudah ada di depanmu. Dia sudah ada 10 tahun dari sekarang. Dia kekal, dia ada. Dia Alfa dan Omega. Dan harapanmu tidak akan hilang. Your hope will not be cut off. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, surely there is a future
Surely there is a future and a reward, and your hope and expectation will not be cut off. Nah, penting sekali. Tuhan berkata bahwa harapanmu, masa depanmu itu pasti. Ada upah yang telah menantimu. Dan harapanmu dan ekspektasimu tidak akan terputus. So keep the hope. Ya, pegang. Tetap expect Tuhan buat mujizat. Tetap expect, mengharapkan Tuhan pulihkan, sembuhkan, pulihkan bisnis, ekonomi, keluarga saudara. Apapun situasinya. Apapun kerusakan yang diakibatkan atau dampak yang diakibatkan COVID-19 di 2020, 2021. Jangan pesimis, optimis, tetap berharap, expect perkara-perkara yang besar. Jangan lose hope itu. Karena itu satu-satu yang kita miliki dalam hidup ini. Hope. Tapi hope-nya kita bukan bergantung berdasarkan apa yang pemerintah katakan, ya, tetapi hope-nya kita ada pada apa yang Tuhan katakan. So, keep the hope. Jangan pernah lepaskan itu. Nah, ini pesan Tuhan. Yang terakhir, Ayub pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Dikatakan sini, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Apapun yang terjadi di 2020, Tuhan berkata, tahun ini akan menjadi tahun yang sangat mulia. Dia berkata, kedudukanmu yang dahulu, yang sudah lewat, 2020, tahun sebelumnya, akan nampak kelihatan hina. Tapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat-sangat mulia. Sangat mulia. Glorious years. 2020 adalah it's a glorious year. 2021 ini. 2021 menjadi tahun yang sangat dikatakan mulia. Sebab Tuhan, Dia adalah Tuhan atas hari, Tuhan atas bulan, Tuhan atas tahun, Tuhan atas hidup saudara. Ketika Yesus jadi Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan melihat hari, bulan, tahun saudara akan menjadi tahun yang dipenuhi dengan anugerah, dengan kemuliaan. So, saya deklarasikan 3 hal ini buat saudara. Nah, kemarin saya bahas tentang kita ingat, renungkan, dan deklarasikan apa yang Tuhan deklarasikan di surga mengenai hidup saudara dan keluarga saudara. Nah, pagi ini 3 hal ini saya deklarasikan buat saudara, bahwa tahun ini akan merupakan tahun saudara, produktivitas hidup saudara akan menjadi sangat produktif tahun ini. Ya, karena kasih karunia yang bekerja di dalam diri saudara ketika engkau bergantung pada anugerah itu. Oke? Dan yang kedua, Tuhan berkata, keep the hope. Expect perkara besar. Tuhan berkata, dan kau akan lihat ekspektasimu, harapanmu, masa depanmu. Itu menjadi masa depan yang pasti di dalam Dia. Dan yang ketiga, tahun ini akan menjadi tahun yang sangat mulia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke? So, saya deklarasikan 3 pesan ini, 3 janji ini buat hidup saudara di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan ingat, kalau saudara diberkati dengan pesan-pesan ini, saudara subscribe di YouTube channel Samuel Saputra dan bagikan kepada teman-teman saudara, supaya tahun ini saudara sama-sama bertumbuh, sama-sama bangkit, sama-sama diberkati tahun ini oleh Tuhan. Oke, God bless you. Tuhan memberkati.